Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali ke program kita Tanya Syekh. Seperti biasa kita akan dengarkan terlebih dahulu video yang akan disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullahu ta'ala tentang tafsir surah Al-An'am ayat 164. Nah, ولا تكسب كل نفس إلا عليها. كل نفس الذي تكسبه عليها، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، يعني لا تزر وازرة وزر أخرى، كما قال في الكلام الذي بعدها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى أبدا. كل إنسان مسؤول عن أعماله، غير مسؤول عن أعمال غيره، إلا في حالة واحدة: إن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها، ولا يحملن أوزارهم على ظهور ومن أوزار الذين يضلونهم. فإذا أضل أناسا يحمل أوزارهم لأنه سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. والوزر هو الشيء الثقيل، الشيء الذي يكون فيه مشقة، ومنه سمي الوزير وزيرا لأنه يساعده لتحمل هذا الأمر الثقيل. واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري. ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم، يعني أثقالا، ومنها قول الله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أثقل عليك. فهنا قول الله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تزر نفس وازرة وزر نفس أخرى أبدا. sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah mendengarkan dan juga menyaksikan tadi video tafsir surah Al-An'am ayat 164. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, beliau tadi membacakan potongan ayat kita akan bacakan secara sempurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra. Thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ayat ini adalah ayat yang sangat agung Sebelum beliau membacakan tadi potongan ayat, di awal ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi kita memerintahkan Nabi kita agar tidak mencari Rabb selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbi kulli syai'in. Katakanlah, wahai Muhammad, apakah engkau ingin mencari Rabb selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau menginginkan Rabb selain Allah subhanahu wa ta'ala? Wa huwa rabbu kulli syai', padahal Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb segala sesuatu, sesembahan segala sesuatu. Karena selain Allah subhanahu wa ta'ala semuanya harus tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka harus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi beliau membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, dan tidak ada seseorang pun akan menanggung dosa orang lain kecuali dosa dia sendiri. Jadi dosa yang dilakukan seseorang itu yang menanggung bebannya itu nanti di akhirat, dan juga sebelum di akhirat di dunia Allah catat
itu setiap orang yang melakukan keburukan dia akan menanggung keburukan dia itu, dosa dia itu dia yang akan menanggung. Sebagaimana beliau katakan tadi, potongan ayat setelahnya adalah wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan tidak ada yang akan menahan ataupun membawa beban dosa orang lain. Jadi dosa itu atau dosa seseorang itu dialah yang akan membawanya sendiri. Jadi dosa kita itu tidak bisa dibawa oleh orang lain seperti itu. Sebagaimana tentang ini banyak beliau bacakan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm umpamanya. Kata-kata wizra ini beliau baca dari surah An-Najm, Allah Subhanahu wa taala mengatakan amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra. Di sini ada sama ayatnya Namun yang dalam surah An-Najm ini ayat ini menjadi satu ayat, sedangkan dalam surah Al-An'am ayat 164 dia potongan ayat Wala taziru waziratu wizra ukhra, di sini wala taziru. Sedangkan dalam surah An-Najm alla taziru waziratun wizra ukhra. Jadi tidak ada seseorang pun akan memikul beban dosa orang lain. Jadi dosa itu masing-masinglah memikul bebannya masing-masing. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Najm ini juga. Wa allaysa lil insan illa ma sa'a Dan seseorang itu juga berdasarkan pahala yang didapatkan itu dari apa-apa yang dia usahakan. Jadi tidak bisa dia mendapat pahala yang diusahakan oleh orang lain seperti itu. Makanya dalam hal ini seperti Imam Asy-Syafi'i mengatakan kebaikan atau pahala itu tidak bisa didapatkan seseorang kecuali apa yang dia usahakan. Dan di antara apa yang dia usahakan itu adalah anaknya. Jadi doa anak amal ibadah anak itu, jika anaknya yang berdoa meminta kepada Allah agar orang tuanya diampuni, maka itu bisa. Namun jika orang lain yang bukan dia usahakan, maka itu tidak sampai sebagian perkataan dari al-Imam atau dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Namun Allahu a'lam, dalam hal ini yang paling kuat adalah doa orang lain juga jika itu kebaikan, maka itu akan sampai kepada orang yang kita doakan. Maka beliau tadi mengatakan, jadi dosa orang lain itu secara hukum asal secara hukum asal hanya dia yang menanggung sendiri. Kecuali dalam hal ini dia katakan tadi, dia bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan hadisnya lumayan panjang, kita baca man sanna sunnatan, kita akan baca secara sempurna dulu. Man sanna sunnatan hasanatan fa'amila biha Siapa yang menghidupkan sunnah yang baik. Maksudnya menghidupkan, maksudnya sunnah itu atau amalan ibadah itu sudah ada sebelumnya. Maksudnya sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun sempat meredup atau bahkan tidak dilakukan oleh orang lain lagi. Ini maknanya ini, menghidupkan sunnah yang sudah redup atau bahkan tidak dilakukan oleh orang lain. Bukan maknanya di sini membuat syariat baru jika itu dianggap baik, tidak bisa. Karena syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariat Islam ini telah sempurna, sebagaimana Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini saya sempurnakan bagimu agamaku Jadi Allah katakan agama ini telah sempurna. Jadi apa makna hadis ini? Man sanna sunnatan hasanah, siapa yang melakukan sunnah-sunnah yang baik. Maksudnya di sini menghidupkan sunnah yang telah lama ditinggalkan orang ataupun sunnah yang hampir tidak dikenali orang. Kemudian dihidupkan kembali dihidupkan kembali. Bukan berarti melakukan ajaran baru dalam agama. Walaupun menurut akal pikiran kita itu baik, namun menurut syariat tidak baik, maka itu bukanlah suatu kebaikan. Karena kebaikan itu adalah yang menurut Allah Subhanahu wa taala baik. Karena al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin.
Karena al-haq itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita menjadi orang-orang yang ragu. Jadi ukuran atau miqyas ya, kebaikan itu bukan berdasarkan baik menurut akal pikiran manusia. Namun kebaikan itu adalah kebaikan yang dianggap baik oleh syariat. Kemudian kana lahu ajruha wa mislu ajri man amila biha ya. Jadi orang yang menghidupkan kebaikan, maksudnya menghidupkan sunnah-sunnah yang pernah ada, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. La yanqusu min ujurihim syai'a ya. Dan itu tidak mengurangi dari pahala mereka sedikit pun. Maksudnya pahala orang yang melakukannya. Jadi orang yang melakukannya mendapat pahala 100%, dan orang yang memulai ya atau menghidupkan sunnah ini juga mendapat nilai 100% seperti itu, mendapat pahala 100%. Kemudian sambungan hadis inilah yang beliau bacakan tadi tentang dosa ya. Karena dosa secara asal tadi kita katakan tidak akan dipikul kecuali pelakunya sendiri. Jadi pelaku dosa itulah yang memikul dosa itu kecuali dalam keadaan ini. Bagaimana itu? Wa man sanna sunnatan sayyi'ah fa'amila biha ya. Dan siapa saja ya yang menghidupkan sunnah-sunnah yang buruk ya. Sunnah-sunnah yang buruk maksudnya keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah lama ditinggalkan orang, karena kemaksiatan itu hampir semuanya sudah ada. Namun ada maksiat itu yang sudah hampir tidak dilakukan orang ataupun orang sudah tidak kenal. Seperti mungkin perbuatan kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut. Ya. Itu sudah ditinggalkan orang, yaitu laki-laki mendatangi laki-laki. Namun siapa yang melakukan itu kembali dan orang mengikuti dia, ya, dan orang mengikuti dia, maka apa yang dia dapatkan? Kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Ya. Maka dia mendapatkan dosa itu, ya, dan dosa orang yang melakukannya. Ya. La yanqusu min auzarihim syai'a, yang mana itu tidak mengurangi dari dosa orang yang melakukannya. Jadi orang-orang yang memulai keburukan itu hati-hati. Ya. Apalagi keburukan itu yang belum pernah dikenal orang dan dia pertama yang melakukannya. Makanya para ulama mengatakan dosa pembunuhan itu akan terus mengalir kepada anaknya Nabi Adam. Ya, untuk memudahkan kita, walaupun memang dalam syariat Islam tidak ada yang kuat ya. Jadi maksudnya tidak ada yang kuat secara dalil mengatakan bahwasanya anak Adam yang bertikai itu namanya Qabil dan Habil. Namun ini untuk memudahkan pemahaman kita. Jadi kita katakan anak Nabi Adam yang bernama Qabil ya, yang membunuh saudaranya Habil. Ini untuk mempermudah kita. Kita katakanlah Qabil yang membunuh Habil. Jadi semenjak itu dia yang memulai perbuatan dosa ini. Jadi sampai hari kiamat jika ada orang yang membunuh, maka dosa membunuh itu sampai kepada dia. Atau bisa saja di suatu daerah atau di suatu tempat yang mana mayoritas manusianya semuanya orang baik, ya, orang yang melakukan ketaatan. Sudah beberapa tahun tidak ada pembunuhan umpamanya. Hampir orang lupa apa yang dinamakan membunuh umpamanya. Namun dia melakukan itu, membunuh orang lain. Kemudian ada lagi yang membunuh, maka dosa itu juga akan mengalir kepada dia. Atau keburukan dosa umpamanya, berzina umpamanya. Awalnya remaja-remaja itu tidak kenal yang namanya zina ya, berhubungan badan tanpa ikatan yang resmi menurut syariat. Namun dia ajak anak-anak muda itu untuk ikut bersama dia berzina dan sebagainya, maka dosa mereka yang berzina akan dia dapatkan juga karena dia yang mengajak mereka. Jadi hati-hati ya dalam melakukan keburukan ini. Walaupun kita tidak melakukannya, bahkan ketika seorang itu berada dalam kuburan dan perbuatan buruk itu tetap dilakukan orang-orang yang diajak ketika dia hidup, dosanya terus mengalir kepada dia. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih ya. Sebagaimana disebutkan oleh al-muhaddits al-Imam Al-Albani mengatakan hadis ini hadis sahih, dan hadis ini bisa kita temukan dalam Sunan
Ibnu Majah. Sahabat keluarga Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tadi beliau mendefinisikan ya makna wizr. Karena beliau tadi menafsirkan firman Allah wala taziru waziratun wizra ukhra. Kata wizir ya. Wizir itu adalah suatu beban yang berat secara bahasa ya. Makanya dikatakan wazir ya. Beliau katakan innama sumiya wazirun wazira ya. Dikatakan wazir, sebagai kita terjemahkan wazir itu adalah menteri. Dikatakan mereka itu wazir karena mereka memikul beban yang sangat kuat untuk mengatur seluruh keinginan-keinginan dan juga aturan-aturan pemerintahan seperti itu. Makanya dikatakan wazir, yaitu menteri, karena mereka memikul beban yang sangat kuat, tanggung jawab yang sangat berat untuk mensejahterakan rakyat-rakyat mereka. Sebagaimana beliau tadi bacakan ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Thaha, waj'al li waziran min ahli ya. Di sini juga ada kata-kata wazir. Karena wazir itu adalah menteri, dia memikul tanggung jawab yang kuat. Nabi Musa mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah bagiku wazir, pembantu ya dari keluargaku. Harun akhi, yaitu saudaraku Harun. Usjud bihi azri. Dengannya ya Allah teguhkanlah kekuatanku ya." Jadi di sini ada kata-kata wazir. Dan juga beliau juga bacakan ya dari surah Thaha tadi. Qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna hummilna. Ini yang beliau bacakan tadi, walakinna hummilna auzaran ya. Auzaran min zinatil qaum. Di sini juga ada kata-kata auzaran ya. Ini menunjukkan bahwasanya auzaran itu adalah beban yang sangat berat. Beban yang sangat berat. Jadi ini makna wazir secara bahasa, yaitu beban yang berat. Dan beliau juga tadi bacakan dalam surah Asy-Syarah ya, atau disebut dengan surah Insyirah, alam nashrah laka sadarak. Ini Allah mengatakan, alam nashrah, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Rasulullah, wa wada'na anka wizrak ya, dan kami ringankan wizrak, bebanmu ya. Di sini juga ada kata-kata wizrak, alladzi anqadha dhahrak ya. Kata-kata wizrak ini memiliki makna beban yang sangat kuat. Dan beban ini Allah katakan dia beban, dan Allah berikan kata-kata ini sebagai wala taziru waziratun wizra ukhra, membuktikan bahwasanya dosa itu sangatlah berat ya. Dan beban dosa ini tidak akan dipikul orang kecuali pelakunya, kecuali dalam kondisi yang kita katakan tadi. Jadi sahabat keluarga Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya adalah beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-An'am ayat 164 ini adalah untuk ya memotivasi kita untuk menjauhkan dosa ya, menjauhkan berbuat maksiat, karena dosa itu hanya kita yang memikulnya ya. Tidak bisa kita pindahkan dosa kita kepada orang lain seperti itu. Dan juga ini memotivasi kita untuk tidak mengajak orang ya melakukan keburukan, melakukan dosa, karena dosanya itu selain kita melakukan atau mendapatkan dosa yang kita lakukan dari maksiat itu, kita juga mendapat dosa dari maksiat yang mereka lakukan karena kita yang menyebabkan mereka atau mengajak mereka melakukan dosa atau maksiat tadi. Naam. Sahabat keluarga Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke segmen kedua ya.
Kita akan dengarkan terlebih dahulu video singkat yang akan disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala tentang hukumnya menjama atau mengqasar salat bagi orang-orang yang menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu di luar negeri seperti itu. Bagaimana hukumnya? Mari kita saksikan bersama. طالب مبتعث يقول أنا أرجع الكويت كل كم شهر وأغير محل إقامتي ودراستي كل سنة والحياة الاجتماعية لا تسهل الصلاة بدون جمع. لا، غير صحيح، ما يجوز الجمع طالما الإنسان مسافر يعني سفر طويل وهو يعتبر مقيما، الطالب والسفراء والذين يعملون في السفارات والمكاتب الصحية والمكاتب العسكرية والمكاتب التجارية، المهم أنه يقيم هناك، له عنوان ثابت ومقيم هناك كذا، هذا يعامل معاملة المقيم، لا يقصر ولا يجمع ولا يفطر إلا مثل ما كان في البلد، يعني إذا مرض أفطر، إذا تعب أو صار له ظرف معين جمع بس، لكن الأصل لا يجمع ولا يقصر ولا يفطر، ويتقي الله تبارك ويرتب جدوله على هذا الأساس لأداء الصلاة. يقول هناك من يقول مستوطن، نعم هناك من يفرق من أهل العلم يقول الناس نوعان، إما مقيم وإما مسافر أو مستوطن ومسافر، يعني ما يجعل كلمة مقيم، يقول إما مسافر وإما مستوطن، وكل من لم يكن مستوطنا فهو مسافر. هذا قول لبعض أهل العلم لكنه غير صحيح أبدا، بل الصحيح أن الناس ثلاثة: مستوطن ومقيم ومسافر. المستوطن هو صاحب البلد اللي يعيش فيها إلى أن يموت، يعني مثل الكويتيين بالكويت، هذول مستوطنون لأن ما لهم مكان ثاني. غير الكويتي مثلا اللي يعيش في الكويت مثلا مصري، سوري، جزائري، هندي، أي بلد من البلاد، حتى لو عاش 20 سنة نعتبره مسافر، 20 سنة 25، بعضهم يجلس يمكن أكثر من 20 سنة. في أحد هنا جالس في الكويت أكثر من 20 سنة وهو مو كويتي؟ كم جلست؟ 30 سنة وهو مو كويتي، يعني شو المشكلة؟ هل تقصر وتجمع وتفطر؟ والله شلون تقضي رمضان؟ لا يمكن. فالصحيح أنه مقيم، يعتبر مقيما ويعامل معاملة المقيم، والله أعلم. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan tadi dan menjawab pertanyaan seorang pendengar, ya, atau mungkin beliau mahasiswa mungkin yang sekolah di luar negeri. Beliau mengatakan kenapa ya tidak boleh bagi orang-orang yang kuliah di luar negeri untuk menjamak dan juga mengqasar salat. Beliau katakan menjamak dan juga mengqasar salat itu adalah syariat dalam Islam. Syariat dalam Islam. Dan kayaknya beliau lebih condong ya kepada pendapat jumhur ulama. Karena jumhur ulama mengatakan jika seseorang itu berangkat dari tempatnya, dari kampung halamannya, ya, lebih dari 4 hari dan dia tinggal di situ lebih dari 4 hari, maka dia tidak bisa dikatakan lagi seorang musafir. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Ya, pendapat jumhur ulama. Jadi orang seperti ini maka wajib bagi dia sebagaimana apa-apa yang dibebankan dan diwajibkan kepada orang-orang yang mukim. Seperti orang yang mukim tidak dibenarkan bagi dia untuk mengqasar salat, dan dia juga tidak dibenarkan bagi dia untuk menjamak salat. Menjamak salat kecuali disebabkan hal-hal yang lain, ya. Karena menjamak salat ini lebih luas pintunya daripada mengqasar salat. Karena menjamak solat itu walaupun kita mungkin tinggal di daerah atau di kampung kita, dibolehkan bagi kita untuk menjamak solat, namun tidak dengan mengqasar. Kalau mengqasar solat harus keluar dulu kita dari kampung kita dengan niat musafir. Adapun jamak dibolehkan bagi kita untuk menjamak karena beberapa keadaan tertentu, umpamanya seperti hujan.
Dan itu pun yang paling rajih adalah hujan itu kita boleh menjamak solat malam saja. Yang malam yaitu maghrib dan juga isya. Adapun zuhur dan asar tidak dibolehkan bagi kita menjamak karena hujan. Ya, karena hujan. Dan ini pendapat yang lebih kuat, walaupun memang sebagian para ulama mengatakan hujan itu diantara sebab dibolehkan bagi seorang untuk mengqasar solat seperti itu. Namun yang paling kuat hanya maghrib dan juga isya. Dan juga boleh bagi kita untuk menjamak solat ya. Walaupun kita berada di daerah kita, dikarenakan kita baru sampai safar. Kita baru sampai safar dan capek. Dan kita capek, ditakutkan ketika kita solat zuhur umpamanya, akan ketiduran sampai maghrib dan tinggal solat asar. Maka boleh kita jamak zuhur dan juga asar, setelah itu kita tidur kembali. Seperti itu, maka dibolehkan. Ini bedanya, di antara bedanya walaupun memiliki perbedaan yang banyak. Yang jelas pintu untuk menjamak solat itu lebih dilapangkan dibandingkan untuk mengqasar ya. Mengqasar itu yaitu mempersingkat solat yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan ini pun hanya khusus untuk solat-solat yang 4 rakaat. Adapun solat yang 2 rakaat tidak bisa kita qasar menjadi 1 rakaat, ataupun yang solat 3 rakaat tidak bisa kita qasar menjadi 2 rakaat. Jadi yang boleh kita qasar itu adalah zuhur dan juga asar dan juga isya. Adapun maghrib dan juga solat subuh tidak bisa. Jadi mau bagaimanapun, dalam keadaan musafir, dalam keadaan sakit, kondisi apapun, kita tetap solat subuh itu 2 rakaat dan juga solat maghrib itu 3 rakaat. Tidak boleh kita kurangi. Seperti itu. Ya. Jadi perlu kita ketahui ya, kita akan tambahkan pembahasan di sini. Jika kondisi seorang seperti ini, seperti ajudan ataupun kedutaan negara dia ya, orang-orang yang diutus negara ke negara lain sebagai duta ya, sebagai utusan, dan juga orang-orang yang mungkin kuliah di luar negeri, seperti orang Indonesia umpamanya kuliah di Arab Saudi, seperti di Jamiah Islamiyah umpamanya bil Madinatil Munawwarah, itu Universitas Islam Madinah. Dan tentunya dia ke sana itu tidak dalam waktu yang singkat ya, tidak dalam waktu yang singkat. Seperti Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan, dia memperincikan jika seseorang itu ya, jika seseorang itu berangkat musafir dari negaranya ke tempat lain ya, ke tempat lain, dan tidak maksudnya dan tidak memiliki waktu-waktu tertentu, maksudnya tidak ada batasan tertentu ya, tidak ada batasan tertentu, maka beliau katakan al-aslu fihi musafir, maka dia itu bisa dikatakan sebagai seorang musafir, sebagai seorang musafir. Jadi tidak ada batasan-batasan tertentu ya. Selama dia tidak ada niat ya, selama dia tidak ada niat mukim, ya, selama dia tidak ada niat mukim, maka dia tetap dikatakan seorang musafir. Katakan seorang musafir, walaupun 1 tahun, 2 tahun, ya. Namun beliau katakan dia itu tidak gugur bagi dia kewajiban solat berjamaah. Karena solat berjamaah itu wajib baik dalam keadaan mukim ataupun musafir. Tidak jatuh bagi dia kewajiban itu. Maka untuk kehati-hatian orang-orang yang musafir itu ya, orang-orang yang keluar dari negaranya ataupun kampungnya untuk tetap solat berjamaah. Ya. Beliau katakan seperti itu. Adapun seseorang yang musafir ya, seorang yang musafir juga tidak memiliki batasan tertentu seperti ini. Batasan tertentu sebagaimana kita katakan tadi, sebagian para ulama mengatakan, mereka mengatakan itu 2 pendapat. Jika tidak ada batasan tertentu, ada 2 pendapat. Dan seharusnya yang 2 pendapat inilah pendapat yang paling dikuatkan ya, di antara pendapat-pendapat ini. Bahkan disebutkan ada qaul ya sampai 15 pendapat. Namun pendapat yang 2 ini adalah pendapat yang lebih masyhur.
Pendapat yang pertama, ini sebagai rangkuman ya. Pendapat yang pertama pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama mengatakan jika kasusnya seperti ini, seorang yang keluar dari negaranya ya, dan dia musafir, baik dia berniat mau lama musafirnya atau tidak lama, atau berniat mukim atau tidak mukim, jika lebih dari 4 hari, jika lebih dari 4 hari, maka dia dianggap mukim. Intinya bagaimana? Jadi mayoritas waktu dia dikatakan dia musafir dan dia tinggal di tempat itu adalah 4 hari. Jika lebih dari 4 hari ini, maka dia dihukumi dengan hukum orang yang mukim, orang yang tinggal di situ bukan lagi dalam keadaan musafir. Dan mereka mengambil dalil ya dari perjalanan Rasulullah SAW di haji wada terakhir. Haji wada terakhir mereka katakan, sebelum Rasulullah memulai manasik haji, karena kita ketahui manasik haji itu dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah. Maka mereka katakan Rasulullah itu berada di sekitar Makkah, yaitu tanggal 4, 5, 6, 7. Mereka katakan 4 hari. Berarti jika lebih dari 4 hari, maka dia dikatakan sebagai orang yang mukim. Ini pendapat jumhur ulama. Dan juga jumhur ulama mengatakan ada pendapat lainnya, bukan hanya 4 hari. Seperti pendapat yang mengatakan 10 hari. Jadi jika lebih 10 hari, maka dia katakan itu adalah mukim. Ya, baik dia berniat atau tidak berniat untuk pulang ke negaranya, ataupun dia masih berniat musafir. Ya, berniat musafir, jika lebih 10 hari, maka dia dihukumi hukum orang yang mukim. Seperti mahasiswa umpamanya yang berangkat dari Indonesia kuliah di Saudi Arabia, sudah melewati 10 hari, berarti dia di sana tidak boleh mengqasar ataupun menjamak solat ya. Tidak boleh bagi dia mengqasar atau menjamak solat jika sebab-sebab yang lain tidak ada. Umpamanya dia hanya di Madinah Munawwarah menuntut ilmu, ya, dia harus tetap solat zuhur 4 rakaat, tidak boleh 2 rakaat seperti itu, ya. Dan dia tidak boleh juga menjamak antara zuhur dan juga asar, menjamak zuhur dan juga asar jika tidak ada sebab yang lain seperti hujan dan sebagainya. Dan juga perkataan Ibnu Abbas mengatakan adalah tis'ata asyar, 19 hari ya, 19 hari. Beliau mengatakan kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqama fi Makkah tis'ata asyara yauman. Karena Rasulullah tinggal di Makkah untuk dalam haji wada itu adalah 19 hari ya, 19 hari. Maka kata Syekh bin Baz sebagai mengambil ataupun acuan yang lebih berhati-hati atau pendapat yang lebih berhati-hati, kita mengambil pendapat yang mengatakan 4 hari ya, mengatakan 4 hari seperti itu. Namun Allahu a'lam, ini adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat yang pertama kita katakan tadi. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan siapa yang musafir ya, falahul qasar mutlaqan, maka dibolehkan bagi dia untuk mengqasar salat secara mutlak. Bagaimana itu? Walaupun memiliki waktu yang sangat lama, lebih 4 hari, 10 hari, 19 hari, atau bahkan bertahun-tahun. Ini pendapat yang kedua. Ya, disebutkan sanah atau sanatain, disebutkan di sini baik 1 tahun, 2 tahun atau lebih, madama lam yanwil iqamah, selama dia tidak berniat untuk bermukim di tempat itu. Seperti seorang orang Indonesia umpamanya, dia pergi merantau ke Malaysia. Ya, selama dia berniat di dalam hatinya tidak ingin menjadi orang Malaysia dan ada keinginan akan balik lagi ke Indonesia, maka selama itu dibolehkan bagi dia untuk mengqasar salat. Jadi tidak ada ketentuan atau ketetapan-ketetapan tertentu. Dan
Saya lebih condong ya kepada pendapat yang kedua ini. Tidak ada batasan-batasan bagi seorang musafir, karena umum selama dia disebut musafir maka dibolehkan bagi dia segala hukum musafir. Ya, dibolehkan bagi dia segala hukum musafir. Seperti dibolehkan bagi dia untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan, namun dia harus tetap qada, ganti. Atau seorang yang musafir ya, dibolehkan bagi dia untuk menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, karena dia bukanlah orang-orang yang diwajibkan bagi dia puasa di bulan Ramadan itu, maksudnya diwajibkan bagi dia pada saat itu. Namun hukumnya itu tetap wajib bagi dia dan dia ganti pada hari yang akan datang. Jadi sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah Syekh Utsman Al-Khamis tadi lebih condong kepada pendapat jumhur ulama. Dan jumhur ulama itu yang dia lebih condong adalah pendapat 4 hari. Dan pendapat ini memang pendapat yang lebih hati-hati. Walaupun saya katakan tadi, saya lebih condong kepada pendapat yang secara mutlak seorang musafir itu dibolehkan bagi dia untuk mengqasar. Namun pendapat jumhur ulama adalah pendapat yang lebih berhati-hati dan lebih selamat. Ya, umpamanya saya musafir lebih dari 4 hari, lebih afdal bagi saya untuk tidak mengqasar dan juga tidak menjamak salat. Nah, ini adalah pendapat yang lebih hati-hati. Naam, Allahu a'lam. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke segmen ketiga. Kita saksikan terlebih dahulu video yang akan disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullahu taala tentang asyratus saah ya. Beliau sebutkan nanti ada beberapa tanda-tanda besar hari kiamat, yaitu turunnya Nabi Isa dan juga Ya'juj dan juga Ma'juj. Ila zamanina hadha الآن عدد المشركين أكثر أو عدد المسلمين؟ عدد المشركين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، والغريب هو القليل. إلى أن ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو من علامات الساعة. عندما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا دخله الإسلام بعز عز أو بذل ذليل. لكن أيضا في ذلك الوقت يخرج يأجوج ومأجوج الذين هم كأمثال الذر، أعدادهم رهيبة جدا، حتى جاء في الحديث أن يأجوج ومأجوج كل 1000 يعبرون الصراط 999 منهم من يأجوج ومأجوج من كثرتهم. ثم يموت عيسى عليه الصلاة والسلام، يموت عيسى عليه الصلاة والسلام عندما ينزل، يعيش قيل 7 سنوات وقيل أكثر فقط، ثم يتوفاه الله جل وعلا، ثم يعود الشرك. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyaksikan tadi bersama video yang disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis. Beliau mengatakan ya, umat Islam ini memang dari dulu ya sampai sekarang itu adalah minoritas. Sampai sekarang beliau katakan, kita orang-orang Islam atau orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir zaman nanti akan tetap menjadi minoritas. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Bada al-Islamu ghariban. Islam itu dimulai dengan keasingan ya. Jadi Islam itu ketika Rasulullah diutus di Makkah, Islam itu terasa asing bagi orang-orang Makkah. Makanya Rasulullah mengatakan bada al-Islamu ghariban. Islam itu dimulai dengan keanehan, keasingan. Wa sayaudu ghariban ya.
dan dia akan kembali gharib, dia akan kembali asing di mata orang. Kama bada, sebagaimana dimulai, fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang terasing ya, orang-orang yang merasa diasingkan oleh orang lain. Maksudnya orang-orang sekarang ya, sebagaimana kita lihat di akhir zaman ini, terasa asing bagi mereka ajaran-ajaran Islam yang mana itu adalah betul-betul berada atau memang diajarkan dalam syariat Islam. Dalam hadis yang lain ya, ada tambahan dari ulama-ulama hadis. Dalam riwayat yang lain, qila ya Rasulullah, ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, manil ghuraba, siapakah itu orang-orang yang ghuraba? Dikatakan ghuraba, orang-orang yang asing. Qala alladziina yuslihun idza fasadan nas, yaitu adalah orang-orang yang memperbaiki manusia ketika manusia itu berada dalam keburukan. Ya, sekarang banyak kita lihat ya, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan mereka itu dikucilkan dan dimusuhi oleh orang-orang, karena inilah orang-orang yang terasing. Mereka mengajak manusia ke ajaran yang baik, ke ajaran yang mulia, ke ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai Al-Qur'an dan juga sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mereka menganggap itu adalah suatu yang asing, yang tidak pernah diajarkan seperti itu. Padahal yang diajarkan itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan juga orang-orang setelah mereka. Dalam lafaz yang lainnya, yuslihuna ma afsadan nas min sunnati. Jadi ghuraba itu adalah orang-orang yang asing, itu adalah mereka yang memperbaiki apa-apa yang dirusak manusia dari sunnahku, kata Rasulullah. Yaitu para dai ya, para muballigh yang memperbaiki manusia-manusia yang telah membuat hal-hal baru ataupun ajaran-ajaran baru dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini dikatakan dengan ghuraba. Dalam lafaz yang lain, ghuraba itu adalah hum niza' minal qabail, wa fi lafzin akhar hum unasun salihun qalil fi unasin su'un katsir, yaitu adalah orang-orang yang melakukan kebaikan di sekeliling orang-orang yang banyak melakukan keburukan. Jadi intinya adalah ghuraba itu atau orang-orang yang ghuraba merasa terasingkan itu adalah orang-orang yang berusaha memperbaiki orang lain, mendakwahi orang lain ke ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang murni. Dan beliau katakan tadi, dan itu akan terus berlanjut ya. Jumlah kaum muslimin itu akan terus berlanjut sedikit sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa. Ya. Karena sebelum Nabi Isa ada itu tanda-tanda besar ya, hari kiamat, yaitu turunnya Dajjal. Ya, turunnya Dajjal dan dia membuat kerusakan di muka bumi ya, mengajak manusia untuk kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkanlah Nabi Isa. Dan Nabi Isa ini disebutkan ya, beliau berada di muka bumi ini memperbaiki manusia, itu ada yang mengatakan 7 tahun seperti itu ya, 7 tahun ataupun beberapa tahun seperti itu. Dan pada saat Nabi Isa sudah Allah izinkan untuk membunuh Dajjal, beliau bunuh Dajjal, maka seluruh manusia ya di muka bumi ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika keadaan seperti itu, setelah munculnya Nabi Musa dan maksudnya Nabi Isa, beliau membunuh Dajjal, maka ada lagi tanda-tanda besar, yaitu muncullah Ya'juj dan Ma'juj. Perlu kita ketahui Ya'juj dan Ma'juj itu adalah keturunan Nabi Adam, manusia sama seperti kita. Namun Ya'juj dan Ma'juj ini adalah suatu kaum, suatu kelompok manusia yang mereka membuat kerusakan di muka bumi. Dan disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ketika mereka itu sudah ditembok oleh Zulkarnain, mereka itu tiap hari menggali ya, menggali tanah, menggali benteng itu. Ketika mereka melihat tinggal sedikit lagi sudah berbentuk lubang, sudah malam ya, azan maghrib, mereka kembali ke tempat-tempat mereka dan mengatakan, tinggalkan saja, besok kita lanjutkan kembali. Dan begitu terus menerus.
sampai Allah izinkan pemimpinnya itu mengatakan, tinggalkan dulu kerja kita hari ini, maksudnya setelah malam, setelah azan, tinggalkan dulu kerja kita hari ini, besok akan kita lanjutkan. Dan dia mengatakan insya Allah, ya, jika Allah berkehendak. Pada saat itu besoknya mereka hanya menyambung, tinggal melubangi sedikit sudah terlepas, sudah bisa lepas. Maka dikatakan ketika mereka lepas, mereka membuat kerusakan di muka bumi, menghancurkan, membunuh semua siapa yang mereka lewati, dan juga menghancurkan pohon-pohon semua. Sampai dikatakan jumlah mereka itu, ya, dalam hadis itu, mereka jika meminum air danau, ya, mereka minum air danau, orang yang terakhir tidak bisa lagi mendapatkan air. Itu menunjukkan jumlah mereka yang sangat banyak. Dan juga Ya'juj dan Ma'juj ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat yang Allah berikan kepada mereka. Ya, mereka semua menghancurkan di bumi. Ya, sampai-sampai mereka mengatakan kesombongan, kita telah hancurkan penduduk bumi, maka kita akan hancurkan penduduk langit, seperti itu. Maka mereka arahkan panah-panah mereka ke langit, mereka panahkan ke langit, dan Allah buat kepada mereka fitnah, ya. Dan Allah jatuhkan panah mereka itu dengan berdarah-darah seperti itu, dengan cucuran darah, sehingga mereka meyakini penduduk langit semua telah mati seperti itu. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini sebagaimana kita katakan tadi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Isa untuk bersembunyi bersama orang-orang yang beriman ke gunung-gunung, ya, karena mereka tidak sanggup melawan Ya'juj dan Ma'juj, karena mereka kaum yang sangat kuat. Sampai suatu saat nanti Allah izinkan Nabi Isa untuk berdoa, ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dilepaskan dari Ya'juj dan Ma'juj ini. Maka Allah Subhanahu wa taala pun utus, ya, nagos, disebut dud atau semacam cacing, ya. Semacam cacing Allah utus untuk menggigit setiap orang dari Ya'juj dan Ma'juj itu sehingga mereka semua mati, ya, bertebaran di muka bumi sehingga bumi ini terasa bau seperti itu. Kemudian di saat itu, ya, Nabi Isa mengutus salah satu pengikutnya, ya, maksudnya pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun saat itu mereka ikut Nabi Isa, dan Nabi Isa juga ikut mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengutus orang itu untuk melihat bagaimana keadaan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka katakan kepada Nabi Isa, ya, bahwa mereka semua sudah mati, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab nagos tadi, yaitu cacing atau ulat yang membuat mereka semua mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa pun berdoa, ya, agar semua Ya'juj dan Ma'juj itu dihilangkan karena memiliki bau yang sangat dahsyat, ya, yang sangat merusak hidung seperti itu, ya. Maka Allah turunkan hujan, dan juga Allah kirim burung-burung untuk mengangkat mayat-mayat Ya'juj dan juga Ma'juj itu dan dibuang di lautan seperti itu. Jadi intinya Nabi Isa nanti, di zaman Nabi Isa semua orang beriman kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat itulah jumlah kaum muslimin mayoritas seperti itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala nanti akan wafatkan Nabi Isa, dan sebagaimana biasa manusia-manusia kembali melakukan kekufuran, melakukan kesyirikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala percepat, ya, setelah itu hari kiamat. Naam. Allahu a'lam. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan 3 segmen. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.